Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah yang disebut dengan open legal policy ini. Masa jabatan pimpinan KPK kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah final and binding. Bahwa MK itu juga perlu pengawasan, perlu kontrol. Langkah yang saya ambil adalah bagian dari advokasi publik, bagian dari upaya untuk mengawal agar putusan MK sesuai dengan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution. Faktanya, kalau sistem pemilu ini kemudian diubah menjadi tertutup, maka paling tidak ada dua persoalan sangat mendasar yang akan muncul. Yang pertama adalah sistem pemilihan legislatif, baik proporsional terbuka, tertutup, distrik atau apapun, itu adalah opsi pilihan yang harusnya diberikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah yang disebut dengan open legal policy ini. Karena Undang-Undang Dasar kita tidak sama sekali menggariskan sistem pemilihan legislatif apa yang bisa dianggap konstitusional atau tidak. Itu artinya diberikan kewenangan, keleluasaan bagi proses legislasi di parlemen untuk memutuskan. Yang kedua, jika kemudian pemilihan legislatif menggunakan sistem kembali proporsional tertutup yang artinya mengandalkan kepada nomor urut, menghadirkan kader-kader yang mengakar ke atas, tidak mengakar di akar rumput, maka proses yang sekarang sedang berjalan pasti akan terganggu. Saya berkomunikasi dengan beberapa pimpinan parpol. Mereka merasa ini akan menyulitkan partai politik karena di tengah jalan tiba-tiba sistem pemilihnya berubah. Dan itu pasti tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan beberapa caleg yang sedang mendaftar di daftar calon sementara mengundurkan diri. Ini kan sama sekali tidak membantu proses pemilihan persiapan pemilu legislatif kita. Nah, karena itu ini perlu dilakukan langkah-langkah preventif, advokasi publik agar tidak terjadi putusan yang keliru. Kita tahu MK ini memutusnya final and binding. Karena itu kita perlu menyampaikan ini kepada halayak. Sekarang kita tahu di Indonesia seperti yang dilakukan Pak Menko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD misalnya, menganggap isu-isu ke publik, isu Sambo, isu 349. Beliau mengangkatnya ke publik agar menjadi diskus. Kan belum ada putusannya memang. Saya katakan informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel itu semacam yang saya tweetkan itu. Tujuannya adalah no viral, no justice. Kalau tidak kemudian dibawa ke ruang terang, maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita. Jadi ini adalah cara-cara yang sebenarnya juga sedikit banyak saya belajar dari caranya Pak Menko, Pak Mahfud, untuk memberikan akses kepada publik sehingga bisa ikut mengontrol. Mahkamah Konstitusi saya pikir sudah mulai harus dilihat sebagai bagian jika tidak kita kontrol strategi di Pilpres dan Pileg 2024. Putusan 25 Mei kemarin itu menunjukkan bagaimana ada perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang bermasalah menjadi 5 tahun dengan alasan supaya tidak dipilih 2 kali oleh Jokowi dan DPR. Padahal diundur ke 2024 juga itu menyebabkan yang memilih masih Pak Jokowi karena panselnya dibuat bulan Juni. Itu menunjukkan ada yang amis di sana, ada yang perlu kita kritisi di situ. Nah, ini adalah langkah yang lebih antisipatif. Kalau sudah diputus sebagaimana masa jabatan pimpinan KPK, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah final and binding.